Cita pada tanggal 29 Oktober 1924, lahir seorang anak yang oleh orang tuanya diberi nama Abu Hurairah, yang kemudian hari lebih dikenal dengan nama Bahar Matalio. Ia merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Pasangan Lamatalioe dengan Imarupapa. Bahar Matalioe berasal dari keluarga sangat sederhana. Orang tuanya dalam menghidupi keluarganya bekerja sebagai tukang kayu. Sebagai anak sulung, Bahar Matalioe mendapat posisi panutan terhadap saudara-saudaranya. Kehidupan keluarga yang sangat sederhana ini kemudian membentuk kepribadian Bahar Matalioe untuk berusaha meringankan beban keluarganya di kemudian hari. Itulah sebabnya sehingga keluarganya pindah ke daerah Patojo dengan harapan pekerjaan orang tuanya akan lebih gampang mendapatkan pelanggan dibandingkan di desa Cita. Pada usia 7 tahun, yaitu pada tahun 1931, Bahar Matalioe menempuh pendidikan formal di sekolah desa Volkschool Patojo selama 3 tahun. Kahar Muzakkar dengan Bahar Matalioe sebenarnya tidak saling mengenal ketika keduanya masih berada di Sulawesi Selatan. Nanti ketika keduanya berada di Solo. Ketika itu, Kahar Muzakkar sekolah di Muallim Muhammadiyah Solo dan kos di belakang tempat tinggal Bahar Matalioe, sehingga hampir setiap hari keduanya bertemu muka. Sebelum Kahar Muzakkar ke Solo, ia juga pernah sekolah di Palopo. Pertemuan antara keduanya kembali terjadi pada saat Bahar Matalioe habis masa dinasnya sebagai korps polisi militer di Sidoarjo, lalu ditarik ke markasnya di Malang, Jawa Timur. Ketika itu, datang seorang perwira Trips yang bernama Kapten Usman Masese mengantar sepucuk surat dari komandan Trips, yaitu Kahar Muzakkar. Surat itu berisi sebuah permintaan kepada Komandan CPM Kapten Bambang Supono agar membebaskan Bahar Matalioe dan Tulada dari kesatuannya dan selanjutnya dipindahkan ke satuan Trips yang berkedudukan di Jogja. Ternyata Supono tidak keberatan atas permintaan Kahar itu, sehingga Bahar Matalioe dan Tulada meninggalkan Malang menuju ke Jogja untuk bergabung dengan Trips yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar. Kedatangan kedua orang yang sudah berpengalaman di bidang militer itu disambut dan diterima dengan baik. Dalam pertemuan itu, Kahar Muzakkar menyampaikan bahwa sebab saudara berdua sudah berpengalaman, maka kami harapkan pengalaman itu dipindahkan atau ditransfer kepada prajurit-prajurit kita yang dipersiapkan ke Sulawesi Selatan untuk mengadakan perlawanan kepada Westerling. Tahun 1947, pasca gagalnya perundingan Linggarjati, Belanda kembali berusaha untuk menguasai Indonesia. Pada saat itu, Kahar Muzakkar membentuk lagi Barisan Berani Mati, disingkat BBM. Salah seorang personilnya tentu Bahar Matalioe yang selama bergabung dengan Trips mendapat kepercayaan penuh sebab memiliki keahlian di bidang militer. Akhirnya, KGSS pimpinan Kahar Muzakkar masuk hutan bersama anak buahnya, termasuk Bahar Matalioe. Hal itu dilakukan sebagai reaksi atas penolakan terhadap permintaan mereka, akhirnya sampai dan menjelma menjadi Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, yang disingkat DITII. Kekuatan inti dari DITII di Sulawesi Selatan adalah gerilyawan yang bergabung
dalam KGSS. Pendukungnya terdiri atas dua golongan, yaitu pendukung pasif dan pendukung aktif, yaitu mereka yang mempunyai kedudukan serta peranan tertentu dalam menjalankan roda organisasi gerakan DITII. Dengan demikian, Bahar Matolioe termasuk pendukung aktif. Sedang pendukung tidak aktif adalah mereka yang memberikan dukungan secara tidak langsung dan tidak menentang keberadaan gerakan itu. Bergabungnya Bahar Matolioe dalam gerakan DITII dipimpin Kahar Muzakkar memperlihatkan keteguhan sikap dan sifat menjunjung tinggi nilai setia kawan. Pengaruh Bahar Matolioe sebagai pasukan DITII sangat besar, karena Bahar Matolioe memegang jabatan penting dalam gerakan tersebut. Di sisi lain, Bahar Matolioe merupakan anggota ekstrips yang mempunyai keahlian dan pengalaman lebih dibanding dengan pasukan DITII lainnya. Pada umumnya, tingkat pendidikan rendah dan taraf pengetahuan militernya masih rendah bila dibanding dengan Bahar Matolioe. Keberhasilan Bahar Matolioe dalam mengorganisasikan pasukan bersenjata juga didukung oleh para pasukan yang merupakan bekas anak buahnya ketika masih aktif di KGSS. Kedudukan itu kemudian menjadikan Bahar Matolioe menduduki jabatan sebagai Komandan Brigade 3 Lereng Cinta di daerah selatan. Selama menjabat sebagai Komandan Brigade 3 Lereng Cinta pada tahun 1952 sampai 1956, Bahar Matolioe semakin gencar dalam menghimpun kekuatan dan melakukan berbagai aktivitas yang mengganggu keamanan, baik di pedalaman maupun di kota. Daerah operasi Brigade 3 Lereng Cinta meliputi Kota Makassar, Sopeng, Maros plus Pangkajene, Goa, dan Jeneponto serta Bulukumba. Hal tersebut mengindikasikan bahwa wilayah operasi Brigade 3 Lereng Cinta meliputi daerah selatan. Tahun 1957 sampai 1956, Bahar Matolioe menjabat sebagai Komandan Divisi 40.000. Pengangkatan Bahar Matolioe sebagai Komandan Divisi 40.000 terkait dengan pemekaran fungsi ketentaraan DITII. Berdasarkan hal tersebut, maka Kahar Muzakkar merencanakan membentuk 4 divisi yang akan bertugas di Indonesia bagian timur. Divisi-divisi yang akan dibentuk adalah Divisi 1 Hasanuddin dengan daerah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Divisi 40.000 dengan daerah tugas Sulawesi Selatan. Divisi 3 dengan daerah tugas Nusa Tenggara. Divisi 4 dengan daerah tugas Maluku dan Irian Barat. Tahun 1957, Kahar Muzakkar mengundang seluruh bawahannya untuk berkumpul di Rantai Bala yang terletak di kaki Gunung Latimojong. Pada pertemuan itu, Kahar Muzakkar melantik panglima-panglima divisi. Di antaranya adalah Syamsul Bahri Fattah sebagai Panglima Divisi 1 atau KW1 Hasanuddin, Bahar Matolioe sebagai Panglima Divisi KW2 40.000. Sedangkan untuk Divisi 3 dan 4 masih dalam persiapan. Setelah Bahar Matolioe membelot dari TNI, maka kini ia dan pasukannya adalah menjadi musuh TNI yang harus saling berhadapan kelak. Ia pun menjadi buruan Tentara Nasional Indonesia. Pasca membelotnya Bahar Matolioe bersama Kahar Muzakkar,
maka pemerintah mengeluarkan perintah untuk melakukan pengejaran terhadap beliau bersama pasukannya. Akibatnya, terjadi pertempuran antara kedua pihak. Pertempuran-pertempuran yang dilakukan melawan TNI umumnya dilakukan di Sulawesi Selatan sebagai basis wilayah dari gerakan beliau. Pertempuran yang dilakukan secara terus-menerus, tetapi dilakukan secara berpindah-pindah, secara sporadis maupun secara terencana. Pada umumnya, pertempuran dilakukan dengan cara melakukan penghadangan-penghadangan terhadap TNI di daerah hutan-hutan yang dikuasai oleh pasukan DITII. Salah satu pertempuran yang cukup besar dilakukan di daerah Camba yang dipimpin oleh Odang Malaka. Namun, beliau gugur dalam pertempuran tersebut. Pertempuran di daerah Camba terjadi pada tanggal 1 November 1953 dan berlangsung sehari penuh dari jam 5 pagi hingga jam 8 malam. Pasukan Kahar Matolioe terdiri atas 250 orang yang dipersenjatai dan diantaranya 8 brem serta kira-kira 300 orang tidak bersenjata. Serangan mereka lakukan dari 5 jurusan dan setelah melakukan penyerangan lalu mundur ke daerah Patanjamang dan daerah Baloci atau Lane yang diduga bahwa pusat komando ada di daerah tersebut. Pada pertempuran itu, jatuh korban pada kedua pihak yang cukup besar. Diperkirakan ada 40 orang korban dari kedua pihak, belum termasuk yang ada di jalanan Patanjamang dan hutan-hutan. Gugurnya Odang Malaka dalam pertempuran tersebut sangat mempengaruhi kondisi Brigade 3 Lereng Centa pimpinan Bahar Matolioe. Oleh sebab itu, beliau akhirnya diganti posisinya oleh Kadir Yasin sebagai Komandan Batalion 2. Sementara itu, pos komando yang berada di Lane akhirnya dipindahkan ke daerah Melawa, Maros. Perpindahan ini dilakukan sebab di Lenre terjadi musim kemarau sehingga terjadi gagal panen. Sebaliknya di daerah Malawa, panen berhasil dengan sangat baik. Selain itu, karena daerah ini dianggap sangat strategis sebab berdekatan dengan beberapa wilayah seperti Bone, Sopeng, dan Pulau Bangken Takalar. Di daerah ini ada masalah yang sering dialami karena adanya gangguan dari pengacau yang mengatasnamakan DITII pimpinan Bahar Matolioe. Awal hubungan antara Kahar Musakkar dengan Bahar Matolioe berjalan seperti apa adanya antara bawahan dan atasan. Hal ini terutama terjadi antara tahun 1950 sampai 1956. Namun pada tahun-tahun berikutnya, hubungan antara keduanya mulai terlihat retak. Terutama ketika gerakan TITII mulai memantapkan misi dan visi serta tujuan yang ingin dicapai dari gerakan yang mereka lakukan. Mereka beranggapan bahwa gerakan yang dilakukan oleh pasukan DITII haruslah mempunyai tujuan dan sasaran yang tepat serta harus mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Selain itu, gerakan perjuangan DITII harus dapat memberikan jaminan kesejahteraan dan keamanan bagi masyarakat. Sejak Bahar Matolioe menyatakan diri keluar dari TNI dan bergabung dengan gerakan Kahar Musakkar, lalu lari masuk hutan, maka pemerintah mengeluarkan instruksi untuk mengatasi masalah tersebut. Angkatan perang kemudian aktif melakukan operasi-operasi untuk melemahkan posisi-posisi gerombolan-gerombolan
DITII Kahar Muzakkar. Terlebih lagi, ketika dikeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang mengharuskan negara kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Lahirnya dekret tersebut memberikan indikasi bahwa tujuan dan cita-cita dari gerakan DITII tidak mungkin akan tercapai. Oleh karena itulah, sehingga pimpinan DITII menyelenggarakan satu konferensi puncak yang dihadiri oleh tokoh-tokoh penting dari DITII, termasuk Bahar Mattolioe. Tujuan pertempuran itu adalah untuk mencapai konsensus dalam kesatuan sikap dalam menghadapi dekret presiden tersebut. Tetapi, apa yang diharapkan dari pertemuan tersebut justru berbalik, sebab bukannya kesatuan sikap yang dicapai, tetapi malah pertentangan, sebab adanya perbedaan pandangan yang sulit untuk dipertemukan. Pertentangan yang mengarah ke arah benturan kekuatan yang dimiliki masing-masing pihak pasti tidak dapat dielakkan kedua pihak. Hal ini disebabkan oleh berbagai aspek masalah yang tidak dapat dipertemukan ujungnya. Pertentangan awal yang memicu kedua belah pihak mempertahankan keyakinannya adalah masalah dari isi pertemuan Pupir yang termuat dalam Piagam Makalua. Kenapa mesti kedua sahabat itu silang pendapat? Sebabnya adalah karena isi Piagam Makalua, terutama pasal 41, yang intinya menghendaki bahwa setiap pengikut gerakan DITII diharuskan mempertanggungan 2 orang janda syuhada dan 3 orang anak yatim, dan diharuskan mencari jodoh setiap orang janda syuhada tersebut. Kepada mereka yang menolak untuk dipertanggungan, maka kepadanya dapat dipaksa atau dimasukkan ke dalam kem interniran. Kalau dicermati isi piagam tersebut, maka nampaknya masalah poligami kemungkinan dapat dilakukan bagi setiap anggota DITII. Hal ini terbukti di kemudian hari di mana anggota-anggota DITII berlomba-lomba melakukan kawin poligami dengan janda-janda syuhada maupun dengan para gadis. Banjir hawa nafsu ini deras sekali, sebab Kahar Muzakkar mempelopori mode itu. Ketika itu, selain Korifan Steinus sebagai istri Kahar Muzakkar, ia juga kawin dengan seorang janda bernama Siti Halia. Sesudah itu, ia mengawini lagi seorang janda usahawan yang bernama Siti Hami. Kemudian kawin lagi dengan seorang gadis belasan tahun yang terhitung masih family dekatnya. Alasan-alasan perkawinan poligami tersebut adalah untuk melaksanakan amanah dari pasal 41 Piagam Makalua itu dilakukan, meskipun dalam suasana perang pada masa itu. Beliau tidak setuju atas kebijakan itu, sebab sangat rawan disalahgunakan oleh sebagian anggota DITII dengan berlindung di balik isi Piagam Makalua pasal 41 tersebut. Bahar Mattolioe menganggap bahwa kebijakan poligami disebutnya sebagai yang tidak baik. Keberhasilan Kahar Muzakkar mewujudkan pasukan elit momok Ansarullah diimbangi oleh Bahar Mattolioe dengan melakukan konsolidasi dengan beberapa komandan batalion. Hal ini dilakukan oleh beliau mengingat Kahar Muzakkar telah mulai menyingkirkan beberapa orang komandan batalion dengan dalih tugas belajar ke luar negeri. Misalnya, Samsul Bahri Fattah diberi tugas belajar ke luar negeri dan seluruh pasukan dan senjata anak buahnya dialihkan ke dalam pasukan momok Ansarullah.
Selanjutnya, Kahar Muzakkar juga melakukan penyusupan ke dalam pasukan yang dipimpin oleh Bahar Matalioe, dan ini disadari sepenuhnya oleh beliau, sehingga Bahar Matalioe juga bersikap atas tindakan itu. Selain perseteruan-perseteruan tersebut di atas, paling diperuncing adanya kehadiran pasukan Permesta dari Resimen Tim Pertempuran atau RTP Anoa yang dipimpin oleh Gerungan. Kelompok Permesta ini adalah kelompok yang menyatakan diri berseberangan dengan pemerintah sebagai akibat dari pelaksanaan pembangunan beronotomi di daerah. Kelompok RTP Anoa ini kemudian bergabung dengan DITII yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar. Bergabungnya kelompok RTP Anoa ini ditentang oleh Bahar Matalioe dengan alasan bahwa kelompok ini bertentangan dengan garis perjuangan DI di Sulawesi Selatan. Kahar Muzakkar memberikan perlakuan khusus bagi kelompok RTP Anoa ini, terutama yang beragama Kristen, untuk memakan babi dan anjing. Menurut Bahar Matalioe, bahwa sikap itu tidak konsisten dan bertentangan negara Islam. Akhirnya Bahar Matalioe menyerah kepada TNI setelah berkonsolidasi dengan komandan-komandan pasukannya. Pada tanggal 11 September 1959, Bahar Matalioe mengirim surat kepada Panglima Kodam 14 Hasanuddin, yaitu Andi Matalata, yang menyampaikan keinginannya untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Sikap itu diterima baik oleh Panglima Andi Matalata, lalu mengutus Mayor Andi Lantara untuk menemuinya. Sehari setelah surat itu dikirim, atau pada 12 September 1959, Bahar Matalioe menyatakan diri kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, yang dijemput langsung oleh Panglima Kodam 14 Hasanuddin M. Jusuf. Ini berarti Bahar Matalioe Hasanuddin M. Jusuf. Ini berarti Bahar Matalioe meninggalkan kesatuan komandannya, yaitu DITII, telah meninggalkan kesatuan komandannya, yaitu DITII.